Kali ini kami berada di lokasi jauh dari keramaian kota, yang mana kampung ini dengan kecamatan sekitar 4 km. Dan program kali ini kami santri dari Ponpes Fathul Majid akan melaksanakan ziarah di petilasan yang ada di Duku Kuuh, Desa Menderejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras dari Mas Tio. Maaf pemirsa, kali ini Mas Tio di luar jalur. Karena ini ada pesanan dari netizen, request, karena request ini berkaitan dengan pondok pesantren yang ada di Desa Sumber. Sebelumnya Mas Tio untuk cerita tentang santri yang ada di desa dalam rangka bakti bahasa atau BBS. Sebelumnya Mas Tio tetap minta maaf kembali melenceng dari suasana pedesaan. Kita awali di Desa Sumber yang damai ini berawal dari Ananda Mas Tio, karena anak Mas Tio itu masuk di tempat pondok pesantren, yaitu namanya Fahmi Masjanil Isi, yaitu berada di pondok pesantren Fathul Majid yang ada di Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Ia masuk dan tinggal di dalam pesantren Fathul Majid Kasiman, yang jelas kehidupan di pesantren itu sangat khas, guyub, rukun bersama dengan teman-temannya. Setiap hari santri Fathul Majid harus bangun sangat pagi. Ia rajin melakukan sholat subuh. Sholat sudah menjadi suatu kegiatan yang ia gemari. Setelah sholat pagi mereka makan bersama dengan teman-temannya untuk sarapan bersama-sama. Demikian praktek sebelum masuk cerita santri sekarang ini melaksanakan bakti bahasa atau disingkat BBS di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana BBS itu merupakan praktek pengabdian di masyarakat yang tujuannya agar memberi para santri dapat keterampilan dan pengalaman hidup yang sangat bernilai. Setelah memahami kegiatan di masyarakat, para santri sadar bahwa banyak pengalaman dan keterampilan hidup yang harus digali. Kalau sudah ke pondok pesantren Fathul Majid, nanti selalu terinspirasi yang ada di desa untuk menggali ilmu-ilmunya kegiatan di masyarakat, yaitu yang namanya bersosial. Bakti bahasa atau sering disebut BBS bukan kegiatan ngajar-mengajar di masyarakat, tetapi kegiatan wajib santri selesai melaksanakan ujian, karena selesai melaksanakan ujian di pondok pesantren, yaitu program dari Ponpes Fathul Majid itu selalu melaksanakan yang namanya kegiatan bakti bahasa atau sering disebut BBS. Itu sudah terkenal sejak 10 tahun yang lalu kemungkinan bakti bahasa itu. Kalaupun para santri ada waktu untuk mengaji anak-anak di TPQ, diniyah, majelis taklim, atau kegiatan keterampilan lainnya, itu hanya memberi pengalaman bagi para santri. Mari kita cerita pengalaman santri, kita mencari dari ketua BBS
yang ada di Desa Sumber ini, yaitu saudara siapa ya ketuanya? Abid. Panggilan saudara Abid atau Kang Abid ketuanya. Yang sekarang ini berada di Desa Sumber. Yang acaranya tinggal 1 hari lagi selesai. Mari kita intip keluh kesah santri dari Fathul Majid yang ada di Desa Mas Tio. Kali ini kami berada di lokasi jauh dari keramaian kota, yang mana kampung ini dengan kecamatan sekitar 4 km. Dan program kali ini kami santri dari Ponpes Fathul Majid akan melaksanakan ziarah di petilasan yang ada di Duku Kuh, Desa Menderejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kami jalan-jalan untuk refreshing akhir dari kegiatan bakti bahasa di Desa Sumber. Baik, untuk mengenal tentang bakti bahasa, kegiatan kami selama 2 minggu ini, bakti bahasa merupakan pengabdian di masyarakat yang menjadi kegiatan pokok yang harus dituntaskan dengan baik oleh seluruh santri Fathul Majid. Momen ini kita dilaksanakan selama 17 hari sejak tanggal 9 Oktober 2024 dan selesai tanggal 21 Desember 2024 di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Untuk santri putranya ada di Jawa Tengah dan santri putrinya semua di wilayah Jawa Timur. Adapun kegiatan kami sudah dibuatkan jadwal yang disusun panitia bakti bahasa. Dalam perjalanan selama bakti bahasa yang ada di Desa Sumber, ada cerita bayi itu senang, menjenuhkan, dan bahkan menyedihkan. Saya ingin menceritakan karena saya di bakti bahasa ini teman satu tim. Mungkin teman saya juga ada yang bisa cerita. Cerita berawal dari kedatangan kami dari Ponpes Fathul Majid yang berada di daerah Jawa Timur, Kasiman, tepatnya di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
di rumah wali santri di desa Sumber yang disambut hangat dan menyenangkan. Awal kedatangan yang bikin kami penasaran dan nyaman, dan cuaca mendung di musim hujan. Agar kegiatan kami bisa berjalan lancar, baik berusaha memberikan pengalaman sangat baik bagi santri sebagai ajang tampil diri di promosi Ponpes Fathul Majid yang bukan hanya sekolah, namun juga pintar mengaji melalui pendidikan pesantrennya. Di sore hari, wali santri yang kita tempati, tuan rumah yang berpengalaman saling memperkenalkan diri dan memberikan himbauan atau bisa dibilang memberi tata krama atau lebih jelasnya aturan santri selama di rumahnya. Kami para santri Fathul Majid pertama kali merasa nyaman dan terlena sehingga tidak melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kami tetap tidak lupa melaksanakan jamaah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan binador. Memang hari pertama tuan rumah memberikan kesempatan dibuat senyaman mungkin selama 3 hari, dan kami para santri agak terlena sampai sholat jamaah sampai ketinggalan, tetapi tetap mengikuti jamaah di musola. Oh iya, pertama kali kami para santri mulai perkenalan di MI dan TPQ dipimpin oleh DPL Ustadz Ahmada. Sampai akhirnya yang bikin kaget kami para santri, ternyata tuan rumah ternyata sangat tegas untuk mendidik dan memberi tindakan setiap kealpaan. Modelnya kayak militer, setiap satu melakukan kesalahan ditindak atau hukum secara bersama-sama. Ternyata maksudnya agar para santri saling mengingatkan satu sama lain. Tapi hukuman di sini bukan kekerasan, melainkan rombongan santri diperintahkan membaca Yasin. Akhirnya kami para santri merasa senang dan ada perhatian dari tuan rumah yang ditempati. Selanjutnya kami melaksanakan sesuai jadwal dan mengikuti aturan dari tuan rumah. Agar kegiatan rutinan kami para santri Fathul Majid setiap harinya bisa diketahui dari cerita pengalaman kami yang berada di desa Sumber. Berawal dari kegiatan malam selesai sholat isya, sebelum istirahat kami melaksanakan rapat untuk merencanakan kegiatan esok hari. Selanjutnya istirahat pukul jam 9. Kegiatan menjelang pagi hari kami melaksanakan sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh. Selesainya kami melaksanakan olahraga, terus memasak, terus bersih-bersih, dan yang terakhir itu kita makan bersama. Selesai bersih-bersih dan makan pagi pukul 6:30 kami sudah berangkat ke sekolah MI. Kita berangkat ke sekolah MI itu tidak memakai motor. Kita berjalan kaki. Meskipun jauh 400 meter jauhnya, kita tetap nekat
jalan kaki. Soalnya tuan rumah mengutus gitu, kita yang manut. Terus pukul 14.30 kami persiapan dan berangkat ke TPQ. Ya kita juga jalan kaki ke TPQ, padahal jauh. Ya kita harus manut sama tuan rumah. Selesai dari TPQ, kita istirahat untuk bersih-bersih, termasuk mandi dan makan sore. Pukul 17.40 kami berangkat ke musola untuk melaksanakan jamaah sholat maghrib. Dilanjutkan membaca surat Yasin, terus menyemak anak TPQ yang ngaji maghrib. Ada makrobi 2 ketukan, 5 ketukan, 6 ketukan. Makrobi hurufnya ada 3, yaitu alif, waw, ya, dan harokat berdiri. Terus kita habis ngaji sama yasinan, kita dilanjut mengaji kitab kuning bersama Pak Ustadz. Wanafan lan manfaati li ibadi maring kalone Gusti Allah al muslimin kang padha Islam inna ustune Allah iku sami'u doa ibadihi, iku midhanget utawa midhanget pira-pira dongane kawulane Gusti Allah. Qaribun tur ndat kang parek, mujibun ndat kang nyebadani. Waman utawi sapane wong qasada iku nejo sapa wong hu ing Gusti Allah la yuhibbu iku ratuna sapa man. Terus begitu seterusnya. Dan terarahnya kegiatan bakti bahasa ini karena santri akhir telah dibekali sebelum berangkat. Pembekalan diberikan dengan beragam pengetahuan dan keterampilan seperti penguatan metode pengajaran Al-Quran, pembekalan pengajaran, pemahaman kultur dan budaya masyarakat, juga keterampilan, pembuatan laporan dan kegiatan. Program bakti bahasa ini menitik beratkan pemberian pengalaman mengajar bagi santri Fathul Majid 1 tahun sekali untuk mempraktekkan mengajar ilmu yang telah dipelajari santri dari Pondok Pesantren Fathul Majid. Maka akan semakin dipahami oleh murid atau santri di TPQ. Berkunjung ke Pondok Pesantren Fathul Majid Kasiman. Tidak ada biaya, ya, gratis. Nah, voucher itu berupa voucher, ya, diberikan sebagai potongan atau diskon kalau kalian lanjut ke sana. Tapi kalau kalian nggak lanjut, maka voucher itu hangus, tidak berlaku. Paham ya? Paham ya?